Ada saudari baru bergabung dengan paduan suara kami. Dia memiliki suara yang merdu, tetapi dia memiliki masalah dengan aspek teknis dan aku sering mengajarinya. Kadang aku jadi tak sabar kepadanya dan mulai membencinya. Aku tahu ini bertentangan dengan kehendak Tuhan dan aku berusaha keras untuk mengendalikan diriku. Tapi ketika masalah muncul, aku terpaksa menyingkapkan kerusakan semacam ini. Aku tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya aku dulu sama sepertimu. Kupikir aku berbakat dan mengerti profesiku, jadi aku menganggap diriku hebat. Ketika aku mengajar saudara-saudari lainnya, ekspresi dan nada bicaraku selalu angkuh dan meremehkan. Terkadang kata-kataku menyakiti mereka dan aku bahkan tidak menyadarinya. Kemudian setelah mengalami penghakiman, hajaran, pemangkasan, dan penanganan firman Tuhan, akhirnya aku mendapatkan beberapa pemahaman tentang mataku yang congkak dan mulai berubah. Seperti kata firman Tuhan, jika dalam mengalami pekerjaan Tuhan, seseorang ingin berubah menjadi orang yang memiliki keserupaan dengan manusia, dia harus mengalami penyingkapan, hajaran, dan penghakiman firman Tuhan. Dan pada akhirnya dia akan mampu berubah. Inilah jalannya. Jika tidak mengalami semua ini, manusia tidak mungkin berubah. Itu harus dilakukan demikian sedikit demi sedikit. Manusia harus mengalami penghakiman dan hajaran, serta pemangkasan dan penanganan terus-menerus. Segala sesuatu yang tersingkap dalam natur manusia harus diungkapkan. Manusia akan mampu berjalan di jalan yang benar setelah hal-hal ini disingkapkan dan manusia memahaminya dengan jelas. Hanya setelah beberapa pengalaman dan memahami kebenaran, barulah mereka akan memiliki keyakinan untuk berdiri. Sekarang aku akan mempersekutukan pengalaman dan pemahaman. Bagus Baiklah. sekali. Aku mulai mempelajari sitar saat berusia 5 tahun, dan aku mempelajari sitar untuk jurusanku di sebuah akademi musik. Setelah percaya kepada Tuhan dan melihat rumah Tuhan memiliki video yang membutuhkan iringan musik sitar, aku sangat bersemangat. Kupikir, jika suatu hari aku bisa melakukan tugas ini, aku akan bisa menerapkan bakatku dengan baik dan menghasilkan musik yang indah untuk memuji Tuhan. Pada bulan Mei 2019, akhirnya aku mendapatkan tugas ini. Saat pertama bergabung, aku bertemu dua saudari dan kupikir ini adalah orang-orang yang dipilih karena bakat mereka. Tapi aku yakin keterampilanku pasti tidak kalah dengan mereka. Kemudian setelah aku mengenal mereka, aku mendapati tidak seorang pun yang belajar teori musik profesional dan mereka ingin belajar lebih banyak dariku. Ketika mendengar itu, aku merasa senang. Kupikir aku terpilih untuk kelompok ini dari sekian banyak saudara-saudari. Dan aku tahu lebih banyak daripada saudari-saudari yang lain. Jadi keterampilanku pasti benar-benar luar biasa. Setelah itu, salah satu saudari berkata padaku, dalam beberapa hari ada saudari yang akan bergabung. Dan kudengar dia pemain sitar level 10. Kau level berapa? Aku tidak terkesan dan kupikir, tidak peduli. Kau ada di level berapa? Ini jurusanku dan merupakan bagian dari diriku. Memangnya kenapa jika kau level 10? Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan seorang profesional. Jadi aku dengan bangga mengatakan padanya, aku seorang profesional. Beberapa hari kemudian saudari Ming tiba. Dia bilang setelah lulus ujian level 10, dia tidak bermain sitar selama 10 tahun lebih. Itu membuatku berpikir, sepertinya akulah satu-satunya profesional di kelompok ini. Nanti aku tunjukkan betapa hebatnya diriku. Setelah itu aku mampu mengubah sebuah lagu dalam waktu 2-3 hari. Tetapi kulihat semua saudariku masih belajar teori musik dasar. Terkadang mereka sangat kebingungan dan aku merasa lebih unggul dari mereka. Aku merasa belajar secara profesional benar-benar membuatku berbeda. Terutama saat kulihat mereka tidak mampu mengubah lagu atau membuat kesalahan. Aku merasa sepertinya wajar bagiku untuk mulai bersikap seperti guru ketika membantu mereka belajar. Aku ingat ketika sedang mengubah lagu, dari kamar sebelah tiba-tiba aku mendengar seseorang memainkan sitar. Aku tahu itu adalah saudari Ming yang sedang berlatih. Tetapi aku tidak mampu menahan perasaan meremehkan ini. Kupikir, sudah terlalu lama sejak saudari Ming bermain sitar. Permainannya jelek sekali. Aku berusaha untuk tidak mendengar suaranya, tetapi setelah beberapa saat aku benar-benar tidak tahan. Jadi aku menghampirinya dan berkata, nada yang kau mainkan semuanya sumbang. Bagaimana kau bisa lulus ujian level 10? Kulihat wajahnya langsung memerah karena menahan malu. Kemudian dia berkata kepadaku dengan gugup,
Sudah terlalu lama sejak aku bermain sitar, tanganku kaku. Bisakah kau mengajariku cara memainkan bagian ini? Aku menatapnya dan berkata, pasti sudah lama sekali sejak terakhir kau bermain. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun, dan aku merasa sedikit bersalah. Kupikir mungkin seharusnya aku tidak seperti itu. Namun aku juga teringat saat masih sekolah aku bicara lebih kasar dari itu kepada teman sekolah. Jadi nada suaraku padanya tidak terlalu kasar. Jadi aku duduk dan memainkannya sambil dia memperhatikan. Kemudian aku berkata, mainkan seperti yang kutunjukkan, kau pasti bisa. Setelah itu, saat dia duduk untuk bermain, aku melihat tangan dan jari-jarinya kaku. Dan dia tampak gugup. Dia hanya sebentar bermain dan membuat kesalahan. Jadi aku tunjukkan sekali lagi. Namun ketika dia terus membuat kesalahan, aku mulai tidak menyukainya. Ketika aku punya masalah di sekolah dan meminta bantuan teman, aku hanya perlu mencoba beberapa kali. Aku telah menunjukkan beberapa kali kenapa kau tidak bisa. Kau terlalu bodoh, pikirku. Jadi aku bilang padanya, jika kau tetap tidak mampu mengikutiku, jujur saja aku tidak mau mengajarimu. Saat itu dia menatapku, dan yang bisa kulihat di matanya hanyalah kekecewaan. Sorot matanya benar-benar membuatku merasa tidak enak. Aku sadar dia merasa terkekang olehku. Bagaimana aku bisa bersikap seperti ini? Kenapa aku tidak bisa sedikit lebih sabar? Namun kemudian kupikir, yang kulakukan hanyalah memperbaiki kesalahannya. Dia mungkin menderita sekarang, tetapi itu akan memotivasi dia untuk jadi lebih baik. Jadi pada dasarnya aku tetap membantunya. Begitu aku menyadari itu, aku tidak terlalu memikirkannya. Namun setelah itu aku mendapati bahwa saudari Ming semakin kurang antusias untuk bermain, dan dia berhenti bertanya padaku. Ketika aku menanyakan alasannya, lalu dia bilang, aku takut jika bertanya padamu, kau akan mengkritikku. Jadi aku tidak berani bertanya padamu. Aku lebih suka menunggu kau berlatih, mendengarkan dari ruang lain, mempelajari caramu, dan meningkatkan keterampilanku. Ketika mendengar dia mengatakan itu, perkataannya sungguh menusuk hatiku. Aku tidak bermaksud membuatnya merasa sangat terkekang sehingga takut bertanya kepadaku, atau aku bisa sangat menyakitinya. Aku merasa tidak enak, dan kupikir, aku hanya ingin membantunya belajar lebih cepat. Bagaimana semua bisa berakhir seperti ini? Jadi aku berdoa kepada Tuhan, memohon kepadanya untuk membantuku memahami masalahku. Dan kemudian aku membaca bagian firman Tuhan ini. Bagaimana watak yang congkak bisa muncul? Apakah itu disebabkan oleh seseorang yang berkonsultasi denganmu? Tidak, itu berasal dari naturku. Lalu bagaimana naturmu bisa membawamu untuk memiliki reaksi dan ekspresi seperti ini? Bagaimana ini disingkapkan? Saat seseorang berkonsultasi denganmu mengenai sesuatu, engkau langsung menjadi tidak rasional, kehilangan kemanusiaanmu yang normal, dan tidak mampu lagi membuat penilaian yang akurat. Engkau berpikir, engkau bertanya kepadaku mengenai hal ini, aku mengerti hal itu, aku tahu tentang hal itu, aku memahaminya. Aku sering menghadapi masalah ini dan sudah tidak asing lagi dengannya. Bagiku itu bukan masalah besar. Ketika engkau berpikir seperti ini, kerasionalanmu normal atau tidak normal? Ketika watak rusak apapun disingkapkan, kerasionalan seseorang menjadi tidak normal. Karena itu, apapun masalah yang engkau hadapi, bahkan ketika seseorang berkonsultasi denganmu, engkau tidak boleh bersikap angkuh. Kerasionalanmu harus tetap normal. Jangan merasa benar sendiri. Ambil kelebihan orang lain dan gunakan untuk mengimbangi kekuranganmu sendiri. Lihat bagaimana orang lain hidup dengan firman Tuhan. Dan lihat apakah kehidupan, perbuatan, dan ucapan mereka layak untuk ditiru. Jika engkau menganggap orang lain lebih rendah darimu, engkau merasa benar sendiri, egois, dan tidak berguna bagi siapapun. Membaca firman Tuhan membuatku merasa buruk dan sedih. Firman Tuhan menyingkapkan setiap tindakan dan juga setiap pemikiranku. Saat itulah aku sadar perilaku semacam itu merupakan penyingkapan dari watakku yang congkak. Kupikir karena memiliki pendidikan musik dan pengetahuan profesional, aku luar biasa. Kupikir aku adalah orang berbakat yang profesional. Ketika saudari-saudariku tidak mengerti sesuatu dan bertanya, aku semakin berpikir bahwa baik dalam hal keterampilan maupun pengetahuan profesional, aku lebih baik daripada orang lain. Aku merasa lebih unggul, sehingga aku menempatkan diriku pada posisi seorang guru.
dan menggunakan sikap dan nada bicara seorang guru yang congkak saat mengajar saudari-saudariku. Ketika aku mendengar bahwa saudari Ming tidak bermain sitar dengan baik, aku tidak hanya memandang rendah dirinya, tetapi aku langsung menegurnya. Aku sama sekali tidak memikirkan perasaannya. Kutunjukkan cara bermain, tetapi ketika masih dengar dia melakukan kesalahan, aku bicara kasar kepadanya, sehingga dia merasa sangat terkekang untuk berlatih lagi. Dia ketakutan sehingga dia lebih suka belajar sendiri daripada bertanya padaku. Bagaimana aku bisa menjadi sangat congkak dan tidak bernalar? Aku sangat congkak sampai kehilangan seluruh kemanusiaan yang normal. Mengingat dia tidak bermain sitar selama lebih dari 10 tahun, wajar baginya untuk sedikit kaku dan belajar dengan lamban ketika dia memulai lagi. Iya. benar. Namun kenyataan bahwa dia bersedia untuk belajar lagi dan berlatih keras untuk memenuhi tugas ini adalah sesuatu yang mengagumkan tentang dirinya. Daripada melihat itu pada dirinya, aku memandang rendah dan meremehkan dia karena kekurangannya. Dan tidak menyadari kesediaannya untuk mencoba. Bagaimana aku bisa begitu congkak dan tidak manusiawi? Semakin aku memikirkannya, semakin aku menyadari betapa seriusnya watakku yang rusak. Aku harus bertobat kepada Tuhan. Aku tidak bisa terus seperti ini. Jadi aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku hidup dalam watakku yang congkak dengan memandang rendah dan mengekang saudariku. Aku telah membuatnya sangat terluka. Sekarang aku menyadari apa yang telah kulakukan dan aku ingin bertobat kepadamu. Aku juga memohon kepadamu untuk membimbingku menyingkirkan watakku yang congkak dan sombong. Untuk masuk ke dalam kebenaran dan hidup dalam kemanusiaan yang normal. Amin. Syukur kepada Tuhan. Setelah mendengar persekutuanmu, aku sadar bahwa aku telah selalu menyingkapkan watak jahat, kecongkakan, dan kesombongan. Dan aku tidak memiliki kemanusiaan yang normal. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu aku berinisiatif membuka diri kepada semua orang di pertemuan tentang kerusakan yang telah kusingkapkan. Dan aku meminta maaf kepada saudari Ming. Aku berkata, aku mengira karena aku belajar musik secara profesional aku lebih baik dari kalian semua. Jadi ketika aku mengajari kalian bermain sitar, aku menggunakan nada sinis, meremehkan, dan menegur dalam sikapku terhadap kalian. Aku minta maaf telah melukai kalian. Mulai hari ini aku ingin masuk ke dalam kebenaran dan hidup dalam kemanusiaan yang normal. Aku tidak mau kalian merasa terkekang lagi olehku. Dan jika kalian melihatku menyikapkan kerusakan, aku ingin kalian membantuku dengan menunjukkannya. Setelah mengatakan itu, aku terkejut saat saudari Ming tidak marah. Bahkan mengatakan dia berharap aku mau lebih membantunya lagi. Ketika melihat bahwa setelah aku menyakiti dan mengekang saudariku dia tidak marah padaku, aku merasa semakin malu. Kupikir, kelak aku ingin menjadi rekan kerja yang baik untuknya dan memenuhi tugas ini bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Setelah itu, ketika aku melihat saudari Ming membuat kesalahan dalam musiknya, terkadang aku masih memandang rendah dirinya. Tetapi aku dapat dengan segera menyadari bahwa aku sedang menyingkapkan watakku yang congkak. Kemudian aku bisa berdoa kepada Tuhan, menyesuaikan sikapku, berhenti bertingkah seperti guru, dan membantunya belajar dengan cara yang ramah. Beberapa waktu berlalu dan aku menyadari bahwa hubunganku dengannya menjadi semakin normal. Dan apapun yang kuajarkan, dia memahami dengan sangat cepat. Ada lagu-lagu yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk kupelajari di sekolah, tapi dia mempelajarinya dalam waktu sebulan. Kami semua bersemangat dan bersyukur kepada Tuhan atas bimbingannya. Syukur kepada Tuhan. Namun terlepas dari pengalaman itu dan fakta bahwa keadaanku telah membaik, dan secara lahiriah aku tidak secongkak seperti sebelumnya, aku masih belum memiliki banyak pemahaman atau kebencian terhadap watak jahatku yang congkak dan sombong. Dan ketika situasi yang kondusif muncul, masalah lama yang sama muncul kembali. Setelah itu, kelompok kami mulai mempelajari cara menghitung interval. Suatu malam aku melihat perhitungan interval saudari Ming terlalu lambat. Jadi aku ingin mengajarinya cara yang lebih sederhana untuk itu. Saudari Han dan saudari Xiaoyu juga datang untuk mendengarkan kami. Dan tidak lama kemudian, saudari Xiaoyu dan saudari Ming dapat menghitung interval menggunakan cara yang kuajarkan. Aku tidak bisa menahan berpuas diri ketika melihat mereka bisa melakukannya. Kupikir, aku sungguh termasuk seorang profesional. Aku merasa tidak ingin melakukan apapun selain terus berbicara dan mengajari mereka. Tetapi aku perhatikan saudari Han tidak mengikuti caraku, dan dia melakukannya dengan lambat. Lalu kupikir, jika kau melakukannya sendiri, berapa interval yang dapat kau hitung dalam 1 jam? Kau hanya membuang-buang waktu. 2 saudari lainnya melakukan apa yang kuajarkan dan mereka jauh lebih cepat. Jadi aku berkata kepada saudari Han, cobalah lakukan seperti yang kuajarkan padamu.
Ekspresi canggung muncul di wajahnya dan dia bilang bahwa dia sudah tahu cara menghitung interval sebelum mendengar cara yang kuajarkan. Karena dia telah belajar cara lain. Namun setelah mendengar apa yang kuajarkan, dia tidak bisa lagi dan sekarang merasa sangat bingung. Aku tidak bisa menahan perasaan muak kepadanya. Kupikir, caraku sangat sederhana, kenapa kau tidak memahaminya? Hari ini aku akan ajarkan cara ini kepadamu. Aku yakin kau pasti bisa. Jadi aku ambil kursi dan duduk di sebelahnya dan mulai menggunakan tanganku untuk menjelaskan cara menghitungnya. Aku mengulanginya beberapa kali tetapi hanya kebingungan yang kulihat di wajahnya. Jadi aku tahan amarahku dan mencoba menjelaskannya lagi selama setengah jam. Namun setelah itu aku melihat betapa malunya dia dan aku merasa bingung. Kupikir mungkin hari sudah larut, mungkin dia sudah terlalu lelah untuk ini dan saat itu aku biarkan dia beristirahat. Di tengah malam aku terbangun dan melihat saudari Han masih menghitung interval. Aku jadi tertegun. Aku bertanya kenapa dia masih mengerjakannya. Dan dengan nada frustasi dia berkata, "Sebenarnya aku masih tidak mengerti cara yang kau ajarkan. Aku dapat menghitung interval menggunakan caraku sendiri, hanya sedikit lambat. Kupikir mungkin aku harus gunakan caraku sendiri untuk saat ini." Ketika aku melihat saudariku masih bekerja keras di tengah malam, dan ekspresinya yang berhati-hati ketika berbicara padaku, aku merasa sedikit bersalah. Dan aku sadar sekali lagi aku telah mengekang saudariku, bukan? Jadi keesokan harinya di pertemuan kami, aku minta semua orang berbicara secara terbuka tentang kekuranganku. Para saudari bilang bahwa aku suka berbicara dari posisi orang yang berotoritas. Bahwa aku terlalu congkak dan aku selalu membuat mereka merasa terkekang. Dan aku bersikeras agar mereka selalu mengikuti caraku. Salah seorang saudari berkata, aku selalu berbicara sangat kasar dan membuat orang lain tidak nyaman. Ketika mendengar saudari-saudariku mengatakan hal ini, aku langsung merasa pikiran kabur dan wajahku terasa panas. Sangat sulit untuk menerimanya. Aku merasa sangat tersinggung. Kupikir mungkin aku sedikit congkak, tetapi aku juga sedang mengatasinya. Tidak mungkin seburuk yang mereka katakan. Namun aku merenungkannya lagi dan kemudian aku sadar bahwa ini terjadi karena kehendak Tuhan dan aku tidak berhak untuk beralasan. Itu berarti menolak untuk menerima kebenaran. Selain itu, akulah yang meminta saudari-saudariku untuk menunjukkan kekuranganku. Mereka dengan tulus menunjukkannya. Dan jika aku menolak untuk menerimanya, bukankah itu tidak masuk akal? Iya. Setelah memahami semua ini, aku berdoa dalam hati kepada Tuhan. Memohon kepadanya agar aku mampu menerima dan menaati saran saudari-saudariku. Setelah berdoa, aku merasa sedikit lebih tenang. Dan aku berkata kepada saudari-saudariku bahwa aku akan merenungkan masalahku. Kemudian selama perenungan aku membaca bagian firman Tuhan ini. Jika engkau sungguh mempunyai kebenaran dalam dirimu, jalan yang engkau tempuh akan secara alami menjadi jalan yang benar. Tanpa kebenaran mudah untuk melakukan kejahatan, dan engkau akan melakukannya meskipun tidak mau. Misalnya jika engkau memiliki kecongkakan dan kesombongan, engkau akan merasa mustahil untuk berhenti menentang Tuhan. Engkau akan merasa terdorong untuk menentang Dia. Engkau tidak akan melakukannya dengan sengaja, engkau akan melakukannya di bawah dominasi sifatmu yang congkak dan sombong. Kecongkakan dan kesombonganmu akan membuatmu memandang rendah Tuhan dan menganggapnya tidak berarti. Itu akan mengakibatkanmu untuk meninggikan diri sendiri. Membuatmu selalu menonjolkan diri. Dan pada akhirnya duduk di tempat Tuhan dan memberi kesaksian bagi dirimu sendiri. Pada akhirnya engkau akan mengubah ide, pemikiran, dan gagasanmu sendiri menjadi kebenaran yang harus disembah. Lihatlah betapa banyak kejahatan yang dilakukan manusia di bawah dominasi sifat mereka yang congkak dan sombong. Itu benar. Ketika membaca firman Tuhan ini, aku sadar penyebab kecongkakan dan kesombongan dan caraku mengekang saudari-saudariku adalah karena aku masih memiliki natur jahat yang congkak di dalam diriku. Hidup berdasarkan natur congkak itu, aku selalu berpikir diriku lebih baik dari orang lain, sehingga aku ingin mengambil keputusan akhir dalam segala sesuatu. Terutama saat melihat profesionalitasku lebih baik daripada orang lain, aku menempatkan diriku di posisi yang tinggi dan bersikap seperti seorang guru, dan menuntut agar semua orang mendengarkan dan menaatiku. Dalam keadaan yang tepat, tanpa sadar aku selalu memamerkan pengetahuan dan keterampilanku, menggunakan pandanganku sebagai kriteria yang harus diikuti, dan menganggapnya sebagai kebenaran dan menuntut ketaatan mutlak dari orang lain.
Ketika melihat saudari Han tidak menggunakan caraku untuk menghitung interval, aku langsung marah dan memaksanya. Aku bersikeras agar dia mengubah caranya dan mendengarkanku. Aku sama sekali tidak menghormati perasaannya dan tidak memikirkan kesulitannya yang sebenarnya. Aku bahkan tidak memberi ruang bagi saudari-saudari untuk bersekutu atau berdiskusi. Aku sangat congkak sehingga aku kehilangan nalar. Akhirnya aku sama sekali tidak membantu saudari-saudariku dalam kelompok itu. Yang kulakukan hanya melukai dan mengekang mereka, memengaruhi kinerja tugas mereka, dan menghalangi pekerjaan semua orang. Saat itulah aku sadar bahwa hidup berdasarkan watak congkak tidak hanya menghalangiku dari hidup dalam keserupaan dengan manusia. Itu juga mengganggu tugas orang lain dan menghalangi pekerjaan gereja. Bagaimana bisa aku katakan aku sedang memenuhi tugasku? Bukankah aku melakukan kejahatan dan menentang Tuhan? Jika aku tidak bertobat, cepat atau lambat Tuhan akan menolak dan menyingkirkanku. Dengan saudari-saudariku dapat membantu dengan menunjukkan semua ini, sebenarnya adalah Tuhan yang melindungiku. Tanpa mereka, aku akan terus hidup dalam watakku yang congkak dan tidak tahu berapa banyak kejahatan yang akan kulakukan. Iya. Setelah itu dalam perenungan, aku menemukan bagian firman Tuhan lainnya. Tuhan menciptakan manusia, mengembuskan napas hidup ke dalam dirinya, dan juga memberi kepadanya sebagian dari kecerdasannya, kemampuannya, apa yang dimilikinya, dan siapa ia. Setelah Tuhan memberikan kepada manusia semua ini, manusia mampu melakukan beberapa hal secara mandiri dan berpikir sendiri. Jika apa yang manusia kemukakan dan lakukan itu baik di mata Tuhan, maka Tuhan akan menerimanya dan tidak akan mencampuri. Jika yang manusia lakukan itu benar, maka Tuhan akan membiarkannya. Jadi, apa makna yang tersirat dalam frasa? Setiap nama yang Adam berikan kepada setiap makhluk yang hidup, demikianlah nama mereka kemudian. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak melakukan perubahan apapun pada nama-nama yang diberikan kepada berbagai makhluk hidup. Apapun nama yang Adam berikan, Tuhan berkata ya, dan mendaftarkan nama tersebut sebagaimana adanya. Apakah Tuhan menyatakan pendapatnya? Tidak. Sudah pasti tidak. Jadi, apa yang engkau semua lihat di sini? Tuhan memberi kecerdasan kepada manusia, dan manusia menggunakannya untuk melakukan sesuatu. Jika apa yang manusia lakukan itu positif di mata Tuhan, maka perbuatan itu akan ditegaskan, diakui, dan diterima oleh Tuhan, tanpa dievaluasi atau dikritik. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh seseorang atau oleh roh jahat atau iblis. Amin. Aku melihat bahwa tidak ada sedikit pun kecongkakan, merasa diri penting atau kesombongan dalam esensi Tuhan. Setelah Adam memberi nama kepada semua binatang, Tuhan menyetujui dan menggunakannya tanpa pertentangan. Tuhan adalah sang pencipta, hikmat Tuhan tidak ada bandingannya dengan manusia. Namun Tuhan tidak pernah pamer atau memaksa siapapun mendengarkan dia. Sebaliknya, dia memberi manusia ruang dan kebebasan. Dan selama kita melakukan hal-hal positif, dia tidak menghalangi. Ketika merenungkan hal itu, aku merasa malu. Aku bernilai kurang dari setitik debu di mata Tuhan. Tetapi aku masih berusaha memanfaatkan bakat yang diberikan Tuhan kepadaku dan menempatkan diriku di atas orang lain dan memandang rendah orang lain. Aku juga bersikeras agar orang lain mendengarkanku sampai pada titik nada suaraku berubah. Aku benar-benar sangat congkak. Saudariku bisa memenuhi tugas dengan baik menggunakan cara yang dia ketahui. Tetapi aku memaksanya menggunakan caraku dan tidak memberinya ruang untuk berpikir mandiri. Aku suka memaksa dan diktator. Bagaimana aku bisa tidak bernalar? Aku hidup dalam watak jahat dan itu benar-benar buruk. Aku menyadari betapapun berbakatnya diriku, jika tidak menerapkan kebenaran atau mengubah watak jahatku, cepat atau lambat aku akan ditolak dan disingkirkan Tuhan. Ketika merenungkan itu aku sedikit takut dan aku juga muak dan membenci diriku sendiri. Aku berdoa kepada Tuhan, mengatakan aku mau bertobat dan menerapkan kebenaran, dan aku tidak mau lagi hidup berdasarkan watakku yang congkak. Setelah itu aku membaca 2 bagian firman Tuhan yang memberiku jalan untuk melepaskan diriku dan menyingkirkan watak congkakku. Jangan bersikap angkuh. Mampukah engkau melakukan pekerjaan sendirian? Bahkan jika engkau adalah orang yang paling profesional. Atau engkau merasa kualitasmu adalah yang terbaik dari orang-orang di sini? Mampukah engkau melakukan pekerjaan sendirian bahkan jika engkau memiliki status tertinggi? Engkau tidak mampu melakukannya tanpa bantuan semua orang.
Karena itu, tidak seorang pun yang boleh bersikap congkak dan tidak seorang pun yang boleh bertindak secara sepihak. Orang harus menelan harga dirinya, melepaskan pemikiran dan pandangannya sendiri, dan bekerja secara harmonis dengan rekan-rekan sekerjanya. Inilah orang-orang yang menerapkan kebenaran dan memiliki kemanusiaan. Orang-orang semacam itu dikasihi Tuhan, dan hanya merekalah yang bisa setia dalam melaksanakan tugas mereka. Inilah satu-satunya perwujudan dari kesetiaan. Tuhan menganugerahkan karunia-karunia kepada manusia, memberikan kepada mereka keterampilan khusus serta kecerdasan dan hikmat. Bagaimana manusia menggunakan hal-hal ini? Engkau harus mendedikasikan keterampilan khususmu, karunia-karuniamu, kecerdasan dan hikmatmu kepada tugasmu. Engkau harus menggunakan hatimu dan memutar otakmu untuk menerapkan semua yang engkau ketahui, semua yang engkau pahami, semua yang dapat engkau capai, dan semua yang engkau pikirkan untuk tugasmu. Dengan melakukan itu, engkau akan diberkati. Merenungkan firman Tuhan membuatku mengerti bahwa Tuhan memberiku bakat dan menugaskanku mempelajari pengetahuan profesional tentang musik. Jadi aku harus menggunakannya untuk memenuhi tugasku, bukan sebagai modal untuk congkak dan sombong. Aku sadar setiap orang memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Dan betapapun handalnya aku di bidang musik, aku tak akan pernah jadi yang terbaik. Juga bukan berarti aku memiliki kenyataan kebenaran. Iya, benar. Aku sadar harus bekerja sama agar dapat melengkapi kekurangan masing-masing dan untuk menghasilkan karya yang memberi kesaksian tentang Tuhan. Hanya melakukan ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Setelah itu, ketika bermain sitar dan belajar keterampilan bersama saudari-saudariku, jika aku menemukan bagian-bagian yang perlu diperbaiki, aku berdoa kepada Tuhan memohon kekuatan dan dengan sabar mengajar mereka, dan aku juga bisa belajar dari kelebihan yang mereka miliki. Setelah itu mereka tidak lagi merasa dikekang olehku, dan mampu menggunakan bakat dalam tugas mereka, dan semakin lama mereka merasa semakin bebas. Dengan bimbingan Roh Kudus, kami menghasilkan gubahan musik jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan kualitasnya terus semakin baik. Puji syukur kepada Tuhan. Kemudian seorang saudari muda yang tidak pernah belajar teori musik bergabung ke kelompok kami. Jadi untuk membantunya belajar dan menguasainya secepat mungkin, aku merancang kursus untuknya yang dimulai dari tingkat dasar sampai ke tingkat lanjutan. Kupikir asalkan dia mengikuti kursusku, dia akan mampu mempelajarinya dalam waktu singkat. Namun suatu hari dia datang untuk menanyakan sesuatu yang tidak dia mengerti. Dan ketika aku menyadari bahwa pertanyaannya tidak ada dalam kursus yang kurancang, aku mulai merasa tidak nyaman. Dan kupikir, aku merancang kursus yang bagus untukmu, tetapi kau tidak mengikutinya. Sebagai gantinya, kau melihat bahan lain. Jika kau belajar seperti ini, kapan kau akan berkembang? Bukankah artinya kau meragukan profesionalismeku? Ketika pemikiranku sampai pada titik ini, aku segera sadar bahwa watak congkakkulah yang bertingkah lagi. Jadi aku segera berdoa kepada Tuhan dan menyangkali diriku sendiri. Aku teringat bagaimana aku melakukan sesuatu sebelumnya dengan mengandalkan watak congkakku dan membuat saudari-saudari di kelompokku merasa sangat terkekang. Kali ini aku tahu aku harus menghargai pendapatnya. Aku putuskan untuk membiarkan dia belajar dengan kecepatan dan caranya sendiri, daripada memaksanya melakukan apa yang menurutku terbaik. Setelah itu, ketika kami berdua mengerjakan sebuah gubahan musik, setiap kali menemukan bagian di mana gagasan kami berbeda, secara sadar aku menyangkali diriku sendiri dan mendiskusikan segala sesuatu bersamanya. Akhirnya seminggu kemudian gubahan musik kami selesai. Dan aku tahu ini bimbingan dan berkat Tuhan. Iya. Puji syukur kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, semakin engkau melakukan kebenaran, semakin engkau dikuasai kebenaran. Semakin engkau melakukan kebenaran, semakin engkau memiliki kasih Tuhan. Semakin engkau melakukan kebenaran, semakin engkau diberkati oleh Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Pengalamanmu terdengar sangat praktis, dan aku telah menemukan jalan penerapan. Bagus sekali, syukur kepada Tuhan.